siang anak-anak. Siang Ibu. Semangat-semangat semua ya ini. Semangat banget Bu. Belum makan. Oke, sebelum mulai pada pembelajaran pada siang hari ini, kita doa menurut kepercayaan kalian masing-masing ya. Jadi boleh minta tolong dipimpin doanya ketua kelasnya siapa? Nita Bu. Oke, boleh dipimpin Mbak Nita. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke, langsung Mbak Nita. Sama Bu. Kita absen ya. Iya Bu. Hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir Hadir semuanya semuanya, Bu. semuanya. Rajin Bu. Oke, langsung ibu mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah pada semangat tapi belum fokus ya Mas Fauzi ya tadi ya. Ya, belum fokus. Oke, jadi ibu ada satu tebak-tebakan nih. Apa Bu? Jadi tebak-tebakannya ini cluenya ini spidol ini lurus. Cluenya spidol ini lurus. Jadi 5 tambah 5 berapa? Satu. Lurus. Dua. Salah, bukan. Spidol ini lurus, Mas Fauzi. Iya. Lurus. Iya, spidol ini lurus. Oh. 5 tambah 5 tadi berapa? Ada yang bisa jawab? 3. Lurus. Bukan. Bengkok. Bukan. Coba 5 tambah 5 itu 0. Kenapa Bu? Yuk. Bener saja lurus ya Bu. Tahu. Bener saja lurus. Saya coba lagi bentar. 11 tambah 2 berapa? 11 lurus. Dua. Tiga. Itu. Tiga. Ya, bukan. Yang tadi 2 itu yang pertama. Dua. Ya. Apa Bu maksudnya Bu? 11 kan tinggi. Enggak, coba lagi. Itu tadi bentar. Oh, iya. Lagi. Itu belakang belum paham Ya, itu. tuh. Coba ya Bibi Sono ya. 10 tambah 11 berapa? 3. Ya, betul. Bibi Sono kenapa kamu yang jawab? Bibi jawab. Coba Bibi Sono jawab ya. Coba 5 tambah 1 berapa? Dua. Salah. Salah Bu, tadi salah Bu. Ini kalau salah maju ya. Nah, tuh. Ayo coba sekali lagi. terus Bu dia. Oh, Bu, Ayo. kucing dulu. Oke, coba sekali lagi ya. 10 tambah 12. Ayo. Bibi. Dua, Bu. Tuh. Jadi kan tadi spidol itu lurus. Jadi kuncinya tuh satu huruf yang angkanya lurus itu dihitungnya itu. Oh, iya. Jadi misal 11 tambah 2 sama dengan berarti Dua. ini sama dengan 2. Paham semuanya? Oke. Kalau udah pada semangat, kita langsung masuk aja ke materi kita pada siang hari ini, yaitu peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Sebelum itu Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu ada 3M. Yang pertama, menelaah peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Yang kedua, menganalisis permasalahan peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Dan yang ketiga, menyimpulkan fungsi peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Oke, sebelum itu ada yang masih ingat gak materi sebelumnya lembaga sosial itu apa? Saya Bu ingat. Oke, boleh pilih. Jadi lembaga sosial itu seperangkat aturan, tata cara, dan prosedur yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, betul. Terima kasih Ririn. Jadi lembaga sosial itu merupakan sistem yang berisi aturan yang digunakan untuk mengontrol masyarakat. Ini boleh tolong dibacakan poin ini? Saya. Oke, boleh. Peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Dalam proses sosialisasi, setiap individu sebagai anggota masyarakat menerima aturan dan nilai yang telah ada dalam masyarakat sebagai standar perilaku. Oke, terima kasih Nukila. Jadi reaksi individu terhadap aturan ini beragam ya. Bagi masyarakat yang menerima aturan ini dianggap sebagai masyarakat yang taat, sedangkan bagi masyarakat yang mengabaikan aturan ini masuk ke dalam kategori penyimpangan sosial. Saja boleh tolong dibacakan? Saya Bu. Ya, silakan. Penyimpangan sosial, penyimpangan primer. Penyimpangan primer merupakan tindakan menyimpang yang dilakukan seseorang namun hanya bersifat sementara dan masih dapat diterima di masyarakat. Sebelahnya juga Bu. Ya. Penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder merupakan penyimpangan yang ada pada awalnya dianggap ringan namun dilakukan terus-menerus dan individu dicap sebagai orang yang menyimpang. Oke, terima kasih Nita. Jadi penyimpangan sosial ini ada dua. Yang pertama itu primer. Penyimpangan primer ini merupakan tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh seseorang namun hanya bersifat sementara dan masih dapat diterima oleh masyarakat.
penyimpangan ini masih dianggap oleh kesalahan kecil oleh masyarakat dan tidak dapat mengubah suatu individu itu sebagai orang yang menyimpang. Contohnya misal melanggar lalu lintas seperti itu. Sedangkan penyimpangan sekunder di sini merupakan penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus yang mengakibatkan individu tersebut dicap sebagai orang yang menyimpang. Contohnya misal tawuran, judi, pemabuk seperti itu. Next, pengendalian sosial bertolong dibacakan di Bisono. Saya aja Bu. Oh iya, boleh. Pengendalian sosial, pengendalian preventif. Pengendalian preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan. Sedangkan pengendalian represif, pengendalian yang merupakan tindakan yang diambil setelah suatu pelanggaran terjadi. Oke, jadi pengendalian sosial ini ada dua ya. Yang pertama itu pengendalian preventif. Pengendalian ini merupakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dengan tujuan untuk meminimalisir resiko yang merugikan masyarakat. Contohnya misal sekolah mengadakan sosialisasi supaya nanti siswa-siswanya itu tidak ada yang tawuran seperti itu. Sedangkan pengendalian represif di sini merupakan tindakan yang diambil setelah suatu pelanggaran terjadi dengan tujuan supaya nantinya suasana itu bisa kembali seperti semula seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Contohnya misal ada yang bertengkar itu di kelas ini, jadi ibu nanti membantu menyelesaikan permasalahan itu supaya nanti kelas itu kembali seperti semula keadaannya. Nah, yaitu keteraturan sosial, tolong dibacakan. Ivan, boleh. Keteraturan sosial merupakan kondisi di mana kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib, teratur, dan harmonis. Oke, terima kasih Sekar. Jadi keteraturan sosial ini merupakan fondasi utama bagi kehidupan masyarakat. Tanpa adanya keteraturan sosial ini nantinya interaksi masyarakat itu akan memicu konflik. Keteraturan sosial ini bukan tindakan alami namun dibuat oleh masyarakat. Nah, yaitu peran lembaga sosial dalam ketertiban sosial. Jadi lembaga sosial baik informal maupun informal ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu polisi. Di sini polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat supaya masyarakat itu dapat menghindari penyimpangan. Yang kedua yaitu pengadilan. Pengadilan di sini memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman kepada masyarakat yang menyimpang dengan tujuan supaya masyarakat yang menyimpang tersebut memiliki efek jera dan tidak melakukan kesalahan itu kembali. Yang ketiga yaitu adat. Adat di sini merupakan lembaga sosial tradisional dalam masyarakat. Adat ini memiliki aturan turun-temurun yang disebut dengan tradisi. Yang keempat yaitu tokoh masyarakat. Di sini tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting ya dalam masyarakat karena tokoh masyarakat ini dapat dihormati oleh masyarakat sekitar dan diharapkan nantinya tokoh masyarakat ini dapat memotivasi masyarakat. Yang kelima yaitu media massa. Di sini media massa ada banyak, ada TV, koran, internet dan sebagainya. Media massa ini merupakan lembaga alternatif dalam pengendalian sosial. Dampak dari media massa ini cukup besar karena dapat diakses oleh banyak orang. Seperti itu. Oke, untuk materi yang Ibu sampaikan ini, apakah ada yang ditanyakan? Udah paham semua ya? Sudah. Oke. Karena udah paham, Ibu di sini ada satu video. Silahkan disimak. Setelah itu nanti bentuk kelompok, 2 kelompok dan didiskusikan. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya ya. Sial betul, nasib mahasiswa 21 tahun ini. Korban dihajar anggota geng yang sedang tawuran dan dinilai melintas
video tadi, silahkan bagi kelompok, 2 kelompok. Berarti ada yang 4, ada yang 3 ya. Iya, Bu. Oke, ini bagikan LKPU-nya. Nih, silahkan dikerjakan ya, waktunya 5 menit ya. Ada pulpen nggak? Ada. Ada nggak? Ada, Bu. Oh, ini. Kasih. Ya. Nah, yang ini ya itu. Nah, ini itu. Itu nih adanya. Ada kesulitan nggak? Ada, Bu. Oh, di jari, Bu. Ini ada kesulitan nggak? Ada yang Ada, ditanyakan Bu. nggak? Yang ini peran lembaganya lembaga Itu yang yang- ada di video tadi ya, Bu? Iya kan tadi ada 5 lembaga Oh, iya. sosialnya itu yang cocok dengan masalah tadi itu apa? Oke, maaf. Ini ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Kita pintar, Bu. Oh iya. Kita juga, Bu. Iya muridnya ibu pintar-pintar semua ya. Ayo ini diskusi kelompok sebelah. Ini nyontek, Bu. Enggak, itu sekarang lanjut, Bu. Oh ini yang kemarin nih. Nah, itu yang kita kemarin Di, ya nggak? Rutin lagi ya. Nah, udah Bu. Udah. Kita dari tadi udah selesai, Bu. Kita juga dari tadi, Bu. Oh. Tadi lu, Bu, bentar kita lagi diskusi. Oh, Ini iya. belum selesai bohong ini lagi, Bu. Diteliti lagi tuh jawabannya betul apa Iya, enggak. teliti, Bu. Nanti kalau udah maju semua kelompok maju ya ke depan ya. Iya, Bu. Ini lembaga sosialnya yang tadi yang 5 itu. Iya, Bu. Udah. Kalau ada 2 ditulis 2, kalau 1 ya 1 enggak. Ini lagi semuanya, Bu. Iya nanti maju semua. Oke, Bu. Ada hadiahnya, Semuanya Bu. ada ada. Hadiahnya nanti di like. Udah perkenalan, Bu. Perkenalan lah. Mau siapin Delio sekalian? Mau Wah, coba? enggak. Enggak, ya udah. Makasih, Bu. Oh, iya, iya, iya. Kalau ada kesulitan bilang ya. Iya, Ibu. Semarang. Udah semua? Udah, Bu. Udah, oke, boleh dikumpulkan. Ya. Kasih Ririn. Kasih Nukila. Oke. Ini mau sweet apa ibu yang pilih? Salah satu Ibu yang pilih. Ibu yang pilih. Kelompoknya Mawar. Ayo maju. Ayo kita aja. Ini Mawar. Oke. Bisa perkenalan? Kami dari kelompok Mawar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalan dulu ya, namanya Mawar, Melati, Matahari, semuanya indah. Soal yang pertama, analisis kasus dalam video, kemudian tentukan ini. Langsung jawabannya, Bu? Iya. Oh iya, jawabannya itu kasus tentang Kreak Semarang yang salah sasaran mengenai mahasiswa Udinus, penyimpangan sekunder karena pelanggaran berat yang dilakukan terus-menerus. Nah, ini nomor 2, bagaimana peran lembaga sosial dalam menyikapi permasalahan tersebut. Yang pertama, Bapak Polisi dapat mengamankan KREA dan menjaga keamanan daerah. Yang kedua, tokoh masyarakat dapat menghimbau masyarakat untuk tetap waspada. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya kelompok Mawar. Tepuk tangannya untuk kelompok Mawar. Nanti jawabannya, Bu. Yuk lihat nanti ya. Aduh. Oke, selanjutnya kelompok cantik. Saya yang cantik. Oh, yang paling cantik di kelompok. Silakan maju ya. Ada pick figure, ada pick figure. Perkenalan sekalian ya. Sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok cantik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kita akan perkenalkan diri masing-masing. Nama saya Ayu. Nama saya Rahma. Nama saya Jenny. Saya Idris. Ini jangan ketawa ya lihat mukanya. Ayo yang fokus. Analisis kasus dalam video
video kemudian tersebut penyimpangan primer. Ya kencang biar temennya dengar. Jawabannya fenomena kereyak di Semarang adalah salah sasaran pembacokan. Masuk ke dalam penyimpangan sekunder karena itu sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terus-menerus. Tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana peran lembaga sosial dalam menyikapi masalah tersebut? Jawabannya adalah ada di peran lembaga polisi dan pengadilan. Kami mengambil dua karena kasus ini terjadi dalam masyarakat dan merugikan banyak orang. Selain itu, karena melakukan penghilangan nyawa yang artinya melanggar hukum sehingga lembaga polisi dan pengadilan sangat diperlukan. Oke, sudah. Udah, Bu. Terima kasih kelompok cantik. Beri tepuk tangan kelompok cantik. Itu sih terbang saudara. Oke, boleh kembali ke tempat duduk. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Rahman nanti kurang banget. Jadi, ayo fokus. Ya, Bu. Jadi dari kedua kelompok tadi yang presentasi, ada yang mau menyimpulkan hasil presentasi dari teman-temannya tadi? Mungkin lah. Atau ibu yang menyimpulkan? Ibu aja. Oke, ibu aja. Jadi, ayo yang fokus. Sudah dengar belum? Ayo. Oke, jadi tadi permasalahan kereyak tadi itu masuk ke dalam penyimpangan sekunder karena dilakukan secara terus-menerus dan merugikan masyarakat sekitar. Lalu peran lembaga sosial dalam permasalahan tersebut itu betul ya, tadi ada polisi, pengadilan, dan tokoh masyarakat. Jadi di sini polisi itu bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat supaya masyarakat itu tetap aman. Lalu pengadilan di sini itu menjatuhkan hukuman kepada masyarakat, kepada kreak-kreak yang tadi yang melakukan pembacokan tersebut. Lalu yang ketiga itu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di sini menghimbau kepada warga supaya agar tetap waspada dan lebih hati-hati. Seperti itu. Oke, dari materi Ibu pada siang hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan tadi? Saya Bu. Ya, boleh silakan. Jadi sesuai dengan materi hari ini bisa. Jadi itu setiap lembaga yang dibuat beneran nggak bakal. Ayo, Irin, fokus. Ayo, tenang semuanya biar Irin bisa. Ibu. Siap Bu. Nyalain dulu Bu, nyalain dulu ya. Lagi berpikir dulu. Fauzi mau? Mau, Bu. Ya, silakan. Jadi memang kita sebagai pengendara itu harus jadi kita sebagai pengendara memang harus mematuhi dan juga tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ada, sehingga kalau kita melanggar itu kita bisa melanggar juga aturan-aturan yang sudah dibuat oleh lembaga sosial yang ada di sekitar kita, gitu menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Oji. Tepuk tangannya untuk Oji. Ya, selanjutnya Ririn boleh Saya silakan. menyimpulkan bahwa materi hari ini itu setiap lembaga sosial yang ada di masyarakat itu memiliki fungsi-fungsinya untuk kebaikan masyarakat seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ozi dan Ririn. Tepuk tangannya untuk Ririn. Oke, jadi dari materi yang Ibu sampaikan tadi ini dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi peran dan fungsinya tadi itu memiliki peran dan fungsi masing-masing untuk menjaga keamanan warga sekitar seperti itu. Oke, karena jam pelajaran Ibu pada siang hari ini sudah selesai, selanjutnya kita lanjutkan ke materi di minggu depan ya. Sebelum itu Ibu ada tugas, nanti tolong masing-masing setiap individu mencari contoh penyimpangan primer dan sekunder masing-masing satu, lalu dikaitkan dengan peran lembaga apa yang cocok dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nanti dikerjakan di buku tulis, dikumpulkan ke meja Ibu di minggu depan ya, pertemuan minggu depan. Baik Ibu. Oke, sebelum mengakhiri Ibu pelajaran, boleh tolong dipimpin doa lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. 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 Oke, terima kasih Mbak Rita untuk mengakhiri pembelajaran Ibu pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam